Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dan membahas atau menjelaskan tugas 5 perpajakan PPN dan PPNBM. Soal pertama, jelaskan konsep pertambahan nilai yang dikenakan dalam pajak pertambahan nilai, jelaskan mekanisme dan berikan contoh penerapannya. Jawabannya, konsep pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai dari keseluruhan transaksi dalam tahap produksi dan distribusi, rumusnya value add sama dengan wages tambah profit sama dengan output dikurang input. Metode pengkreditan pajak masukan sama dengan pajak masukan dikurang pajak keluaran. Nah, mekanismenya yang pertama, PPN bersifat netral bagi PKP. PPN tidak dimasukkan kepada PKP melainkan pada konsumen akhir. 2. Memastikan PPN diserahkan kepada konsumen akhir, maka PKP diberikan kewajiban pemungut PPN atas penyerahan barang dan jasa berhak mengkreditkan PPN yang dipungut pihak lain. 3. PKP hanya menyetorkan selisih lebih pajak keluaran terhadap pajak masukan. Selisih lebih inilah yang dimasukkan dengan pertambahan nilai dan ini yang dimaksud dengan PPN. Contoh penerapannya, PT Adira bergerak di bidang distributor alat listrik. Transaksi dalam bulan Januari sebagai berikut. Pertama, tanggal 2, bulan 1 membeli barang dagangan 15 juta rupiah. 2. Tanggal 6 bulan 1 menjual barang dagangan 10 juta rupiah. 3. Tanggal 8 bulan 1 menjual barang dagangan 20 juta rupiah. Harga tersebut tidak termasuk PPN. Berapa pajak keluaran dan masukannya? Pajak keluaran atau PK sama dengan 10% dari penjualan. Pajak keluaran tanggal 6, 10% dikali 10 juta sama dengan 1 juta. Pajak keluaran tanggal 8, 10% dikali 20 juta sama dengan 2 juta. Total pajak keluaran adalah 3 juta rupiah. Pajak masukan atau PM sama dengan 10% dari pembelian. Pajak masukan tanggal 2, 10% dikali 15 juta sama dengan 1.500.000. Jadi, total PPN yang harus dibayarkan adalah PK atau pajak keluaran dikurang PM atau pajak masukan yaitu sebesar Rp1.500.000. Soal nomor 2, jelaskan konsep PPNBM, jelaskan mekanisme PPNBM, dan berikan contohnya. Jawabannya, konsep pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM ialah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang ke produsen. Mekanismenya secara umum, mekanisme pemungutan PPNBM terbagi menjadi dua, yaitu 1. Mekanisme pemungutan PPNBM oleh PKP penjual kepada PKP pembeli. 2. Mekanisme pemungutan PPNBM oleh pemungut PPNBM. Mekanisme pemungutan PPNBM ada sama dengan PPN, di mana PKP penjual yang menyerahkan PKP yang tergolong mewah menerbitkan faktur pajak kepada PKP pembeli dan melaporkan pemungutan PPN dan PPNBM yang dilakukan dalam SPT masa pajak. Faktur pajak yang digunakan untuk transaksi ini adalah faktur pajak dengan kode 01. Sementara mekanisme pemungutan PPNBM oleh pemungut PPNBM yakni bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan PKP kepada pemungut PPNBM terdiri atas 3, yakni 1. Mekanisme pemungutan PPN oleh bendaharawan pemerintah dan kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN. 2. Mekanisme pemungutan PPN oleh pemegang kuasa izin atau kontraktor. Ketiga, mekanisme pemungutan PPN oleh badan usaha milik negara atau BUMN. Contohnya, 1.
Salah satu rumus menghitung PPN adalah tarif PPN dikali harga barang dikurang PPNBM. Tarif khusus pajak penjualan atas barang mewah ekspor BKP tergolong mewah adalah 0%. Andrian merupakan seorang pengusaha di bidang tekstil. Pada suatu saat, Andrian membeli sebuah mobil sport mewah 2.500 cc dengan harga 4 miliar. Berdasarkan DPP, mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 40%. Lalu berapakah nilai uang yang harus dibayarkan Bapak Andrian untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia? Nah, cara perhitungannya sebagai berikut. PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang dikurang PPNBM. PPN sama dengan 10% dikali 4 miliar dikurang 4 miliar dikali 40%. PPN sama dengan 10% dikali 4 miliar dikurang 1 miliar 600 juta. PPN sama dengan 10% dikali 2 miliar 400 juta sama dengan 240 juta. Jadi total harga mobil yang harus dibayarkan Andrian adalah sama dengan harga mobil ditambah PPN tambah PPNBM sama dengan 4 miliar ditambah 240 juta tambah 1 miliar 600 juta sama dengan 5 miliar 840 juta rupiah. Pelaporan PPNBM. Untuk membuat laporan PPNBM harus menggunakan formulir SPT masa PPN 1111. Selama masih berada dalam satu periode pajak yang sama, pajak penjualan atas barang mewah tersebut dapat dilaporkan bersama dengan PPN dan PPN impor. Laporan pajak barang mewah ini harus segera dilakukan paling lama pada akhir bulan berikutnya. Setelah tanggal faktur dibuat dengan jasa konsultan pajak akan lebih mempermudah pelaporan wajib pajak. Ketiga, jelaskan apa saja objek PPN. Jawabannya yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau BKP di dalam daerah pengabdian yang dilakukan oleh pengusaha. 2. Impor barang kena pajak. 3. Penyerahan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pengabdian yang dilakukan oleh pengusaha. 4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pengabdian dan dari dalam daerah pengabdian. 5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pengabdian dan dari dalam daerah pengabdian. 6. Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. 7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. 8. Ekspor JKP oleh pengusaha kena pajak. Selain hal-hal diatur di atas, penyerahan yang menjadi objek pajak PPN memiliki syarat sebagai berikut. Pertama, penyerahan merupakan barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan jasa kena pajak. 2. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pengabdian. 3. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Ada beberapa objek pajak yang diatur khusus dalam Undang-Undang PPN. Yang pertama, pasal 16 huruf C, yang isinya kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan oleh pribadi atau pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dalam keputusan Menteri Keuangan. 2. Pasal 16 huruf D, isinya penyerahan BKP berupa aktiva yang tujuan awalnya tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Soal keempat, jelaskan tentang apa saja yang menjadi dasar pengenaan PPN dan PPNBM. Jawabannya, pengenaan PPN yang pertama harga jual sebagai dasar pengenaan pajak PPN. Pengguna harga jual sebagai dasar pengenaan pajak PPN didasarkan atas pasal 1 ayat 18 Undang-Undang PPN dan PPNBM. Dalam UU PPN dan
PPNBM yang dimaksud dengan harga jual adalah nilai berupa uang. Nilai berupa uang ini termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP. Tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPNBM, serta potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Kedua, penggantian sebagai dasar pengenaan pajak PPN. Dalam Undang-Undang PPN dan PPNBM Pasal 1 Ayat 19 yang dimaksud dengan penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP. Ekspor JKP atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPNBM, serta potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Penggantian juga termasuk nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP dan atau oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud karena pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pengabdian di dalam daerah pengabdian. 3. Nilai impor dan ekspor sebagai dasar pengenaan pajak PPN. Pengertian nilai impor dalam Undang-Undang PPN dan PPNBM Pasal 1 Ayat 20 adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pemungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan yang mengatur mengenai pengabdian dan cukai untuk impor BKP. Tidak termasuk PPN dan PPNBM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPNBM. Sementara nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Keempat, nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak PPN. Penggunaan nilai lain dimaksudkan untuk mengidentifikasi dasar pengenaan pajak PPN yang bisa dikenakan pada beberapa transaksi tertentu, khususnya yang berada di luar klasifikasi dasar pengenaan pajak PPN pada umumnya. Berdasarkan PMK nomor 75 PMK 03 2010, kategori perhitungan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak adalah: A. Untuk pemakaian sendiri, menggunakan harga jual atau pengganti setelah dikurangi laba kotor. B. Untuk memberikan cuma-cuma, menggunakan harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. C. Untuk menyerahkan film cerita menggunakan perkiraan hasil rata-rata per judul film. D. Untuk menyerahkan produk hasil tembakau sebesar harga jual eceran. E. Untuk BKP berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan menggunakan harga pasar wajar. F. Untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan atau penyerahan BKP antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan. G. Untuk penyerahan BKP melalui perdagangan perantara menggunakan harga yang disepakati antara pedagang perantara dan pembeli. H. Untuk penyerahan BPKP melalui juru lelang menggunakan harga lelang. I. Untuk menyerahkan jasa pengiriman paket menggunakan 10% dari jumlah yang ditagih. J. Untuk menyerahkan biro perjalanan wisata dan atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan. Besarnya adalah 10% dari jumlah tagihan. K. Untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi besarnya adalah 10% dari jumlah yang ditagih. Nilai lain PPN sebagai DPP dimaksudkan untuk menjamin rasa keadilan dalam dua hal, yakni 1. Harga jual, nilai penggantian, nilai ekspor yang sukar diterapkan. 2. Penyerahan TKP yang dibutuhkan masyarakat banyak seperti air minum dan listrik. PPNBM dasar
Pengenaannya yaitu penyerahan BKP yang mewah dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan atau memproduksi BKP yang mewah tersebut di dalam daerah pengabdian dalam kegiatan usahanya, dan penyerahan BKP yang mewah dilakukan oleh pengimpor akan dikenakan pajak pertambahan nilai setelah pajak penjualan atas barang mewah. Soal kelima, jelaskan karakteristik PPNBM dan latar belakang pemungutan PPNBM. Jawabannya, karakteristiknya: pertama, PPNBM merupakan pemungutan tambahan setelah atau di samping PPN. 2. PPNBM bukanlah pajak yang dikreditkan dengan PPN. 3. PPNBM hanya dipungut sekali saja, yakni pada saat impor BKP yang termasuk mewah atau saat penyerahan BKP mewah yang dilakukan oleh BKP pabrikan dari BKP yang tergolong mewah itu. 4. Jika eksportir melakukan ekspor BKP yang tergolong mewah, PPNBM yang sudah dibayar saat perolehannya dapat Anda minta kembali. Latar belakangnya, PPN memiliki dampak regresif. Jadi semakin tinggi kemampuan konsumen, akan semakin ringan beban pajak yang dipikul. Nah, untuk mengurangi regresivitas tersebut, bagi konsumen yang mengkonsumsi BKP yang tergolong mewah, akan dikenakan beban pajak tambahan yakni PPNBM. Soal ke-6, jelaskan perbedaan dari A. Terutang PPN dan tidak terutang PPN. B. PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut. Jawabannya, terutang PPN dan tidak terutang PPN. Terutang PPN. PPN terhutang merupakan terutangnya PPN pada saat penyerahan barang kena pajak atau PKP dan atau jasa kena pajak atau JKP, impor BKP, ekspor JKP, ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud, pemanfaatan BKP tidak berwujud, dan JKP di luar daerah pengabdian. Terutangnya PPN adalah pada saat pembayaran transaksi yang dikenakan PPN tersebut. Tidak terhutang PPN. Tidak terhutang PPN artinya BKP melakukan penyerahan barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN terhadap transaksi tersebut. BKP tidak perlu membuat faktur pajak. Berbeda dengan PPN yang dibebaskan dan PPN yang tidak dipungut, di mana PKP wajib membuat faktur pajak. Akan tetapi, meskipun PKP tidak perlu membuat faktur pajak terhadap transaksi tersebut, PKP tetap wajib melaporkan transaksi tersebut di SPT masa PPM, yaitu langsung di bagian induk SPT masa PPN 1111. B. PPN dibebaskan dan PPN dipungut. PPN dibebaskan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268 PMK 03/2015 tentang PKP tertentu yang bersifat strategis, yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai meliputi itu yang pertama, mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas yang digunakan secara langsung dalam proses penghasilan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang kena pajak tersebut tidak termasuk suku cadang. Lalu, barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun budidaya, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015. Jangan dan kulit mentah yang tidak disama. Ternak yang kriteria dan atau rinciannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian. Lalu, bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau periklanan. Selanjutnya, pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan. Pakan ikan, bahan pakan untuk membuat pakan ternak dan pakan ikan tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan yang kriteria dan atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian. Bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak, butiran,
dan atau dalam bentuk perak batangan. Unit hunian rumah susun sederhana milik yang perolehannya dibiayai melalui kredit atau pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi yang harus memenuhi beberapa ketentuan. PPN tidak dipungut. PPN tidak dipungut dapat dilihat dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Pasal tersebut menyatakan bahwa tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas PPKP BKP berwujud yang diekspor. BKP tidak berwujud dari dalam daerah pengabdian yang dimanfaatkan di daerah pengabdian, dan JKP yang diekspor termasuk JKP yang diserahkan oleh pengusaha kena pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor BKP atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan di luar daerah pengabdian, baik terhadap PPN yang dibebaskan ataupun PPN yang tidak dipungut pengusaha kena pajak. Membuat faktur pajak. Untuk PPN yang tidak dipungut, kode faktur pajaknya adalah 07. Sedangkan untuk PPN yang dibebaskan, kode faktur pajaknya adalah 08. Soal nomor 7, jelaskan apakah yang dimaksud dengan FTS dan CAT. Jawabannya, FTS kepanjangan dari Free Trade Zone adalah kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas. Kawasan untuk industri di bidang manufaktur ini menawarkan kemudahan yang dapat diperoleh, mulai dari pembebasan bea masuk, cukai, pajak pertambahan nilai atau PPN, sampai dengan pembebasan pajak barang mewah atau PPNBM bagi industri di sini. CAT adalah sebuah kawasan tertentu yang dinilai memiliki kekhususan tertentu. Saat ini sudah ada sejumlah daerah yang termasuk CAT, yakni Semangke, Tanjung Lesung, Bitung, dan Palu. Rencananya pemerintah akan memberikan insentif khusus bagi CAT, namun aturan mengenai insentif ini belum keluar. Soal ke-8, jelaskan poin-poin perubahan Undang-Undang PPN dan PPNBM pada Undang-Undang HPP. Jawabannya, pengkreditan pajak masukan. Relaksasi PPN termasuk pengkreditan pajak masukan PPN. Pelonggaran terkait pengkreditan pajak masukan dalam klaster perpajakan pada pasal 112 Undang-Undang Cipta Kerja. Merujuk pada pasal 9 ayat 2A, PKP dapat melakukan pengkreditan pajak masukan walaupun PKP belum melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dan atau ekspor BKP dan atau JKP. Pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP. Selanjutnya PKP yang impor BKP. Lalu PKP memanfaatkan BKP tidak berwujud dan atau JKP tidak berwujud dari luar daerah pengabdian di dalam daerah pengabdian. Sementara itu, beberapa ketentuan pada pasal 9 ayat 8 terkait pengkreditan pajak masukan yang tidak dapat dilakukan bagi pengeluaran seperti berikut ini telah dihapus. Pertama, perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Lalu, selanjutnya, pemanfaatkan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pengabdian sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Selanjutnya, perolehan PKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dan penerbitan ketetapan pajak. Selanjutnya, perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi sebagaimana pada ayat 2A. Dengan dihapuskannya beberapa ayat 8 pasal 9, artinya, berbagai jenis pengeluaran yang dilakukan atas BKP atau JKP tersebut dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pajak masukannya dapat dikreditkan. Dari penghapusan beberapa ketentuan pada huruf pasal 9 ayat 8 tersebut, maka ada penambahan dalam pasal ini yang masih berkaitan dengan poin-poin yang dihapus, dan tercantum pada pasal 9 ayat 9A, 9C, dan 9C diantaranya. Yang pertama, pengkreditan pajak masukan 80% dari pajak keluaran dari perolehan BKP atau JKP ataupun pemanfaatan BKP tidak berwujud maupun JKP dari luar daerah pengabdian sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dapat mengkreditkan pajak masukan sebesar 80% dari pajak
keluaran yang seharusnya dipungut. Selanjutnya dapat mengkreditkan BKP atau JKP belum dilaporkan dalam SPT masa PPN. BKP dapat mengkreditkan pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP. Impor BKP atau JKP serta pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pengabdian di dalam daerah pengabdian yang tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT masa PPN yang diberitahukan dan atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya mengkreditkan pajak masukan yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. BKP dapat mengkreditkan pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP, impor BKP atau JKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pengabdian di dalam daerah pengabdian yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak, sebesar jumlah pokok PPN yang tercantum dalam ketetapan pajak dengan ketentuan ketetapan pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai undang-undang ini. Masa pengkreditan pajak masukan dapat mengkreditkan pajak masukan sebelum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak saat faktur pajak dibuat. Hal ini tertuang dalam pasal 9 ayat 9 yang menyebutkan pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 masa pajak setelah berakhirnya masa pajak serta faktur pajak dibuat sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan atau dikapitalisasi dalam harga perolehan BKP atau JKP serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai undang-undang ini. Membuat faktur pajak tanpa identitas pembeli. Pengusaha kena pajak atau PKP, pedagang atau eceran dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli. Hal ini tertuang pada pasal 9 ayat 9 yang menyebutkan pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya. Paling lama 3 masa pajak setelah berakhirnya masa pajak saat faktur pajak dibuat sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan atau dikapitalisasi dalam harga perolehan BKP atau JKP serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai undang-undang ini. Membuat faktur pajak tanpa identitas pembeli. Pengusaha kena pajak atau PKP, pedagang eceran dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli. Hal ini tertuang dalam pasal 112 Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perpajakan pasal pada 13 ayat 5A yang mengatur pembuatan faktur pajak oleh PKP pedagang eceran yang berbunyi, PKP pedagang eceran dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dalam hal melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir yang diatur lebih lanjut dengan PMK. Sekian dari presentasi atau penjelasan saya. Bila ada salah, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.